Selamat selamat siang, mahasiswa sekalian. Pada hari ini kita akan memulaikan kuliah kita. Saya akan menerangkan tentang masih pada bagian proses perangkat lunak, ya, di mana pada kesempatan ini kita akan belajar tentang dokumentasi perangkat lunak. Nah, kita ketahui bersama bahwa pengertian perangkat lunak itu atau software proses perangkat lunak itu yang diterangkan oleh Ian Sommerville itu adalah sebuah aktivitas, kumpulan aktivitas yang teratur, yang terstruktur, yang dibutuhkan untuk mengembangkan sistem perangkat lunak. Perangkat lunak itu sendiri kita artikan sebagai source code, data, algoritma, ya, yang dibuat untuk menyelesaikan masalah. Nah, dalam software proses kita ketahui bersama bahwa software proses itu adalah representasi abstrak dari proses dalam mengembangkan perangkat lunak. Ya, software proses mendeskripsikan, ya, proses-proses dari sudut pandang tertentu. Kita juga telah melihat dan mengetahui bahwa terdapat beberapa metodologi utama dalam proses perangkat lunak itu. Ada metodologi yang terstruktur, misalnya waterfall dan parallel development. Juga ada materi metodologi rapid application development, seperti contohnya prototyping atau throwaway prototyping. Rapid application development ini yang kita kenal sering disebut sebagai RAD. Dan yang terakhir, metodologi dalam proses perangkat lunak itu adalah agile development. Misalnya Scrum, Extreme Programming. Dennis Tegaarden di tahun 2012 menyatakan bahwa pendekatan atau metodologi utama dalam proses pengembangan perangkat lunak ini ada yang preskriptif dan ada yang adaptif. Nah, untuk yang adaptif itu seperti agile, sedangkan yang preskriptif itu seperti waterfall. Kita juga telah belajar, ya, bahwa untuk tren masa depan proses perangkat lunak ini, ya, seperti dikemukakan oleh Plunder di tahun 2019, bahwa dalam prakteknya proses perangkat lunak itu, ya, sekelompok programmer dalam organisasi tidak menggunakan satu pendekatan atau satu metodologi dalam mengembangkan perangkat lunak. Plunder menemukan bahwa metodologi pengembangan perangkat lunak itu biasanya digunakan secara hibrid. Pengertian hibrid ini dalam istilah Plunder 2019 itu adalah hybrid development methods, di mana terdapat penggabungan atau pencampuran beberapa best practice dari beberapa metodologi pengembangan perangkat lunak yang ada. Misalnya digunakan pendekatan Scrum, ya, pendekatan klasik waterfall, pendekatan DevOps, pendekatan extreme programming. Jadi beberapa best practice digabungkan sehingga disebut hybrid development methods. Meski demikian, ya, pendekatan hybrid development methods ini tidak mengabaikan atau tidak menghilangkan artefak atau dokumentasi perangkat lunak. Di mana kita ketahui bersama, dalam pendekatan pengembangan perangkat lunak itu, kita melihat adanya planning, analisis, design, dan implementation. Di mana untuk tahap planning itu biasanya kita menyebutnya dokumen sistem proposal atau dokumen vision atau dokumen KAK, kerangka acuan kerja, request for proposal,
atau biasa sering kita sebut sebagai proposal proyek perangkat lunak. Dokumen proposal proyek perangkat lunak ini menjadi dokumentasi awal atau inisiasi dari dimulainya sebuah kegiatan pengembangan perangkat lunak. Nah, setelah project plan atau rencana project itu dilanjutkan dengan dokumen system specification, ya, atau kita menyebutnya SRS, ya. Itu biasanya mencakup artifak-artifak atau dokumentasi di tahap analisis dan tahap desain. Jadi setelah project plan atau KAK itu dilanjutkan dengan dokumentasi system specification atau SRS, software requirement specification, dan SAD atau software arsitektur dokumen. Kita menyingkatnya dengan SRS dan SAD. Nah, setelah SRS dan SAD itu biasanya dilanjutkan dengan dokumentasi testing, ya, source code, petunjuk penggunaan, petunjuk instalasi. Karena sudah sampai pada tahapan implementation, software telah selesai dikerjakan. Jadi kurang lebih secara umum terdapat 3 dokumentasi utama perangkat lunak itu yang mencakup seluruh tahapan dalam pengembangan perangkat lunak. Proses atau metode dan metodologi apapun yang digunakan dalam mengembangkan perangkat lunak, biasanya artifaknya tergabung dalam 3 dokumen tersebut. Jadi dokumen proposal project atau kerangka acuan kerja, dokumen SRS, dan dokumen testing, serta source code. Nah, sebenarnya gagasan di balik SDLC itu yang kita harus pahami, karena gagasan-gagasan tersebut yang melatar belakangi adanya penyusunan atau adanya artifak yang terkait pada fase atau tahapan tersebut. Misalnya, dalam tahapan planning, ya, kita berusaha untuk menjawab pertanyaan mengapa kita akan membangun sistem perangkat lunak tersebut. Jadi dokumentasi perangkat lunak, sistem request, analisa kelayakan yang tergabung dalam dokumen project plan atau software project plan atau kerangka acuan kerja itu biasanya akan menjawab sebuah pertanyaan, mengapa atau why kita akan mengembangkan sebuah sistem. Apa manfaatnya? Apa keuntungan? Apa requirement? Apa kebutuhan? Sehingga semua pertanyaan-pertanyaan tersebut harus dijawab oleh dokumen software project plan atau kerangka acuan kerja. Seperti yang merupakan maksud dari adanya tahap planning itu. Sedangkan untuk tahapan analisis dan desain yang dimuat atau yang memuat dokumen SRS atau dokumen SAD, Software Requirement Specification itu, biasanya dalam tahap analisis itu kita akan menjawab siapa, apa, kapan, dan di mana sistem perangkat lunak itu akan dibangun. Bagaimana caranya kita akan mengembangkan sebuah sistem perangkat lunak sehingga dapat bekerja dengan baik. Nah, tahapan analisis dan desain menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Menjawab pertanyaan siapa yang akan mengembangkan perangkat lunak. Apa model atau apa aplikasi akan dikembangkan. Kapan itu akan dikembangkan dan di mana arsitekturnya. Di mana aplikasi itu akan berjalan setelah selesai. Nah, itu dijawab oleh fase analisis dan desain. Sehingga dokumentasi SRS juga harus berisi penjelasan dari pertanyaan-pertanyaan tersebut. Dan yang terakhir, ya, dokumen testing, ya, dokumen panduan pengguna, panduan instalasi, dan source code itu terutama menjawab tentang bagaimana sistem itu dikonstruksi dan sistem itu diserahkan kepada pengguna. Jadi dokumentasi juga harus menjawab pertanyaan-pertanyaan dari setiap tahapan yang ada. Nah, penting sekali untuk kita mengetahui bahwa ada saatnya di mana perangkat lunak atau proyek perangkat lunak itu akan diinisiasi atau akan dimulai. Nah, biasanya itu terjadi jika seseorang, ya, di dalam organisasi melihat sebuah potensi atau sebuah manfaat bahwa dengan mengembangkan perangkat lunak tertentu, maka akan memberikan manfaat
kepada organisasi. Jadi saat seseorang melihat kemungkinan untuk men-create business value atau manfaat bisnis dengan menggunakan perangkat lunak atau dengan menggunakan teknologi informasi. Apabila seseorang atau organisasi melihat adanya peluang untuk mendapatkan atau untuk men-create business value dalam organisasi, maka dia kemudian menciptakan, membuat dokumen yang namanya system request atau dokumen project plan atau dokumen request for proposal atau dokumen kerangka acuan kerja. Salah satu bagian utama yang ada di dalam kerangka acuan kerja itu adalah studi kelayakan yang akan membantu untuk menentukan apakah proyek perangkat lunak tersebut memang memberikan manfaat kepada organisasi atau tidak. Sehingga tahapan studi kelayakan atau feasibility analysis itu sangat penting di dalam inisiasi proyek perangkat lunak. Wajib dimuat dalam dokumen kerangka acuan kerja. Jadi dalam dokumen kerangka acuan kerja itu atau software project plan atau RFP itu biasanya berisi business need atau kebutuhan dari organisasi. Apa kebutuhan dari sebuah organisasi sehingga perlu mengembangkan sebuah perangkat lunak yang baru? Apakah dengan adanya perangkat lunak ini maka dapat meningkatkan pendapatan, dapat memberikan keuntungan, atau dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada konsumennya? Kemudian selain kebutuhan juga ada requirement atau persyaratan business requirement. Di mana contohnya business requirement itu apakah organisasi itu akan memberikan layanan dengan menggunakan teknologi web sehingga dapat meningkatkan kapasitas bisnis, lebih banyak orang yang melihat informasi, lebih banyak orang yang memesan lewat online. Dan yang terakhir tentu saja harus mendatangkan business value, mendatangkan manfaat yang terukur atau keuntungan. Misalnya peningkatan dalam penjualan sebanyak 10% dalam 1 tahun. Sehingga meningkatkan pendapatan sebanyak 10 juta per tahun. Seperti itu. Jadi dokumen kerangka acuan kerja itu harus berisi penjelasan tentang kebutuhan dari organisasi, persyaratan dari organisasi, dan manfaat yang dapat terukur dengan memulai sebuah proyek pengembangan perangkat lunak atau membuat software yang baru. Di sini saya berikan sebuah contoh, ya, sebuah template dari dokumen kerangka acuan kerja. Ya, dokumen kerangka acuan kerja itu tentu saja harus berisi pendahuluan, latar belakang, ya, maksud dan tujuan pengembangan aplikasi perangkat lunak, pemilik proyeknya siapa, ya. Kemudian sistem aplikasi seperti apa yang akan Anda kembangkan. Kemudian bisa dilengkapi dengan referensi, ya, mungkin sistem perangkat lunak ini sudah dikembangkan terlebih dahulu sehingga hanya akan dilanjutkan atau berkaitan dengan sistem informasi yang lain. Kemudian adanya deskripsi atau penjelasan, ya, dari sistem aplikasi perangkat lunak tersebut. Fungsinya apa, arsitekturnya seperti apa, platformnya seperti apa. Dan yang tidak kalah menarik juga, dalam dokumen kerangka acuan kerja itu sudah bisa ditulis secara umum spesifikasi teknis yang akan dibuat dari sistem perangkat lunak tersebut. Juga ada penjadwalan proyek dan estimasi function point. Nah, estimasi perangkat lunak ini sangat penting karena masuk dalam bagian studi kelayakan. Penjadwalan proyek juga sangat penting karena akan bicara soal jadwal. Kapan proyek ini akan selesai? Kapan proyek ini dimulai? Kapan proyek ini akan selesai? Berapa banyak orang yang dibutuhkan? Berapa banyak biaya yang dibutuhkan dalam mengembangkan perangkat lunak ini? Jadi kurang lebih seperti itulah contoh dari kerangka acuan kerja, dokumen kerangka acuan kerja atau dokumen software project plan tersebut. Jadi jika kita simpulkan, ya, dokumen software project plan itu sangat penting karena merupakan inisiasi dari dimulainya sebuah pekerjaan perangkat lunak. Nah, pekerjaan perangkat lunak ini sebelum dimulai tentu harus dideskripsikan tujuan dan manfaatnya. Kemudian dihitung berapa yang dibutuhkan, sumber daya yang harus dialokasikan ke situ.
Semua itu harus dimuat dalam kerangka acuan kerja. Demikian pembahasan kita tentang software project plan itu, ya. Jadi software project plan adalah dokumentasi awal yang diperlukan dalam pengembangan perangkat lunak.